Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para DIY, do it yourself, khususnya di bidang panel surya. Salam energi baru terbarukan. Nah, sahabat DIY, sebelum mengimplementasikan panel surya untuk kebutuhan di rumah maupun di gedung, kita harus menghitung berapa kebutuhan yang kita perlukan dan seberapa siap dana kita. Dan pekerjaan selanjutnya adalah kita bisa melakukan desain yang benar-benar handal. Karena itu menyangkut dana serta tempat, yaitu tempat untuk meletakkan solar panel itu sendiri. Dari kebutuhan listrik dan anggaran yang telah dihitung, kita bisa merencanakan pemasangan solar panel, baik yang digunakan hanya untuk mengurangi tagihan listrik, ataupun putus hubungan atau cerai dengan PLN. Nah, implementasi dari panel surya tersebut terdiri dari sistem off-grid, sistem on-grid, dan sistem hybrid. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam brother. Oke, jumpa lagi dengan Marga Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita terdahulu mengenai solar cell yang sudah kita tayangkan beberapa waktu lalu, dan kita akan mencoba menanggapi tanggapan-tanggapan yang ada di viewer kita tadi itu brother. Oke brother. Oke brother, jadi gini brother, di video kita terdahulu kan itu banyak tuh tanggapan-tanggapan mengenai gimana sih itu solar cell, kemudian berapa biayanya, kemudian kira-kira turunnya berapa persen kalau masang solar panel. Nah, beberapa pertanyaan yang masuk itu kebanyakan ketika tahu harganya mahal, mereka mundur brother. Karena melihat mahal. Nah, jadi saya mau melakukan sharing mengenai solar panel nih brother. Jadi kalau memang tujuannya menurunkan, waduh ada kapal brother. Tentunya harus menurunkan, lanjut tadi Pak. Jadi kalau kita ingin menurunkan biaya dari tagihan listrik, itu memang biayanya mahal. Jadi begini brother, jadi kita kan masang solar panel nih punya tujuan ya. Kalau tujuannya menurunkan tagihan, itu sebenarnya nggak perlu pasang solar panel. Kita langsung kalau punya AC ya AC-nya diganti yang low watt. Yang low itu signifikan banget. Kemudian AC-nya diganti yang low watt, kemudian lampu-lampunya juga diganti yang LED. Itu kitanya sendiri yang mengaplikasikan hemat. Itu akan lebih simple gitu. Karena kalau masang solar panel di samping di Indonesia ini biasa brother, listrik masih disubsidi oleh PLN. Jadi ketika kita masang solar panel itu harganya akan lebih mahal. Tetapi kalau kita pasangnya di Kalimantan sana, di daerah-daerah yang nggak punya listrik, itu memang tempatnya. Mereka merasa memang udah harus yang memasang itu. Oke brother, jadi kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Nah ini saya akan menyampaikan spesifikasi daripada solar panel itu sendiri. Ini speknya ya brother ya. Speknya seperti ini. Oke brother ya, kita lanjut memasuki spesifikasi daripada panel surya ya. Kalau kita perhatikan gambar itu tertulis Hyundai Solar, ini merupakan pabrik daripada pabrik solar panel ini. Kemudian tertera model itu merupakan model dari pabrikan tersebut. Nah, kita masuk ke spesifikasi daripada panel surya sendiri. Tertulis rate maximum power atau PMAX 100 watt. Itu artinya daya maksimum yang dapat dihasilkan oleh panel surya. Kita lanjut ke voltage at PMAX atau disingkat VMP, tertera 18,25 volt. Itu artinya tegangan maksimum yang dapat dicapai oleh panel surya ketika dihubungkan ke beban dan beroperasi pada daya maksimum. Biasanya satuannya adalah volt.
kemudian notasinya disingkat VMP. Kita masuk ke current at Pmax, itu tertera 5,48A. Itu biasanya satuannya ampere. Nah, ini maksudnya arus maksimum yang dapat dicapai oleh panel surya ketika dihubungkan ke beban dan beroperasi pada daya maksimum. Kemudian kita masuk ke open circuit voltage atau disingkat POC. Di sini tertera 21,98 volt. Itu artinya tegangan yang diukur ketika panel surya tidak dihubungkan ke beban. Nah, ini merupakan biasanya ditulis dengan notasi VOC atau satuannya V. Kemudian kita masuk ke short circuit current atau ISC. Di situ 6,45. Nah, ini biasanya satuannya ampere. Nah, ini maksudnya adalah arus maksimum yang diukur ketika tegangan hampir mendekati 0 volt, keadaan hubungan singkat. Jadi ketika hubungan short circuit itu mendekati 0. Kemudian kita memasuki maksimum system voltage. Nah, ini maksimumnya ke 700 volt DC. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.